yakhrujuna ila sahra'i, dan masyarakat orang-orang yang mau sholat itu hendaknya keluar dari rumah menuju ke tempat di kelapangan, bukan ke masjid. Jadi ya, as-sahra itu lapangan yang luas. Di sini illa fil masajidi ats-tsalathi fal afdalu fiha, kecuali kalau masjid itu 3 masjid yang utama, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau itu nggak perlu di luar ya. Nah selain itu hendaknya dilaksanakan salat istisqa itu di lapangan sahra. Bisyabin bazilatin, dan berpakaian yang sederhana. Jadi jangan berhias, jangan pakai pakaian yang bagus-bagus ya. Aisyabil mihnati, pakaian sehari-hari lah ya. Wala siabil zinati, dan tidak boleh tidak memakai pakaian untuk yang cakep-cakep, zina. Wal afdalu wahum shaimuna wala yajibu alaihim as-shaum fihi. Kalau bisa mereka itu pada puasa pada hari keempat itu. Jadi yang 3 hari sebelumnya wajib, tapi yang pas sholat dilaksanakan itu juga afdolnya berpuasa, tapi tidak wajib gitu. Yang 3 hari sebelumnya wajib kalau pemerintah yang menyuruh. Wa yustahabbu, dan disunatkan dalam pelaksanaan salat istisqa ini ikhraju as-sibyan, hendaknya dibawa semua anak-anak kecil dibawa semua ke lapangan. Wal bahaimi, begitu juga hewan ternak ya, binatang, kambing, sapi, kerbau, apa aja ya. Wasuyuh, dan juga diajak hadir mengikuti atau datang ke tempat itu para orang-orang tua, masyayikh, suyuh ya. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, laula syababun khusya'a, jika tidak ada pemuda yang khusyuk beribadah, wa bahaimu ratta'a, dan tidak ada binatang yang bersuara, artinya yang ya bersuara ya, yang teriak-teriak gitu. Wa suyukhun ruk'a, dan kalau tidak ada orang-orang tua yang bongkok gitu, yang sudah bongkok, sudah tua banget berarti. Wa atfalum rudda'a, dan kalau saja tidak ada bayi-bayi yang masih disusui ya. La subba alaikumul azabu sabba, niscaya pasti akan Allah turunkan azab kepada kalian. Jadi dengan adanya orang tua di kampung kita, tangga kita, itu kita termasuk sangat beruntung gitu. Karena itu sayangilah orang-orang tua ya. Begitu juga kalau ada ibu-ibu yang punya bayi ya. Sebab dengan adanya mereka itulah Allah tidak menurunkan azab pada kita. Begitu juga kalau remaja-remaja yang khusyuk di dalam ibadah ya, rajin ibadah. Karena itu ada hadis sab'atun yuzilhumullah la zilla illa zilluh. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang hidup dalam beribadah ya. Nah kata Nabi, kalau tidak ada mereka-mereka itu di kampung kita, pasti akan turun azab. Nauzubillah. Kemudian wa qaulihi, juga ada hadis Nabi mengatakan, wa hal turzakuna tunsaruna illa bidu'afaikum, tidaklah kamu diberikan rezeki oleh Allah dan tidak akan ditolong oleh Allah kecuali dengan
banyaknya orang-orang yang lemah, orang yang perlu pertolongan. Artinya di dalam hadis dikatakan maka Allah bi auni abdihi maka al abdu bi auni akhihi. Allah akan melindungi seseorang jika dia mau melindungi saudara-saudaranya. Jadi orang yang perlu tolong itu adalah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Ya. Wala yakhruju ma'hun nisa'u min dzawatil hayat, dan tidak perlu diajak wanita-wanita yang masih muda. Jadi jangan diajak, ya nanti timbul fitnah gitu. Ya. Kaifiatul khutbah, di dalam pelaksanaan sholat istisqa ini ada sunnah juga, yaitu khutbah. Yusannu ayyakhtuba khutbataini ba'daha aw wahidatan. Disunatkan berkhutbah 2 kali sesudah sholat. Aw wahidah, atau hanya 1 kali khutbah nggak apa-apa. Wa yajuzu qabla sholah, dan boleh menyampaikan khutbah itu sebelum sholat. Jadi kalau sholat id, khutbahnya sebelum sholat. Tapi kalau istisqa boleh sebelum sholat, khutbah dulu baru sholat. Yang kedua, wa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula tis'an. Beristighfar di khutbah yang pertama sebanyak 7 kali. Wa fi awalil khutbati tsaniyati, dan di awal khutbah yang kedua sab'an. Ya. Tis'an itu 9, yang khutbah pertama diawali dengan istighfar 9 kali, yang kedua 7 kali.